وعندما تحين لحظة الحقيقة والمواجهة تجدهم يهربون ويصرخون ويستغيثون كالأطفال، ويتصايدهم مجاهدون كحقل البط، ولا يبدون عند الاقتحام عليهم أي مقاومة، ويصدق فيهم قوله تعالى: Hai Bor, sawadika para kaum barbar. Menginjak hari ke-71, konflik Israel dan Palestina tak kunjung mereda. Banyak tokoh yang memprediksi kehancuran Israel kian mendekat. Ya, kehancuran kaum Yahudi sudah tertulis di Al-Quran, bahkan tergambar jelas di surat Al-Isra. Sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Dikutip dari channel YouTube YNTV dengan narasumber Ustadz Husain, bahwa bangsa Israel akan hancur dalam 3 fase. Dan serangan 7 Oktober kemarin adalah fase di mana pejuang Palestina membongkar wajah buruk dari Israel di kalangan internasional. Ketika mereka mengatakan teknologi Israel dan IDF yang barbar hebat, tapi konflik ini berbicara lain. Nyatanya pertahanan Iron Dome banyak yang menuai malfungsi. Pasti ente bilang, alah Gaza udah poran-poranda, bilang IDF tidak barbar. Pantat ente memang perlu ditabok bos. Hamas dengan peralatan ala kadarnya bisa bikin Israel yang bersenjata lengkap luar dalam bisa kewalahan. Citra buruk Israel yang hancur di mata dunia membuat fase pertama ini semakin nyata. Propaganda dan media-media yang membentengi mereka pun tak luput dari kegagalan yang dibangun Israel selama bertahun-tahun. Walaupun perang ini berakhir, tetap pejuang Palestina lah yang menjadi pemenang karena sudah sukses dengan misi mereka. Walau banyak yang perlu harus dibayar. Dan fase kedua di mana banyak umat Islam yang bakal masuk ke Masjidil Aqsa dan membantu Palestina. Nah ini nih, tinggal nunggu kapan negara-negara Islam yang ngakunya Islam ikut bergerak. Secara sampai saat ini pejuang-pejuang Palestina hanya mendapat bantuan militer dari tetangga seperti Houthi dan Hizbullah. Nggak pakai lama bos, kencrot tekdung. Tidak sesederhana itu. Dan menginjak fase ketiga, umat Islam akan membumi hanguskan para Zionis. Ya, memang para pejuang ini tahu betul 3 fase keruntuhan Zionis. Abu Ubaidah pun pernah berpidato. Panggilan para kaum muslimin untuk bersiap dan berkumpul di pintu-pintu perbatasan karena sebentar lagi kita akan masuk dan sebentar lagi kita akan menang. Ungkapan ini pun pernah disampaikan pendiri Hamas, almarhum Syekh Ahmed Ismail Hasan Yasin. Dikutip dari CNBC Indonesia dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada 1999, Syekh Yasin memprediksi negara Israel akan hancur pada tahun 2027 mendatang. Yasin menyebut tindakan penindasan Israel yang menduduki wilayah Palestina akan membuat negara itu hancur. Yasin sendiri memprediksi hal ini berdasarkan analisis yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, di mana tahun 2027 tersebut merupakan siklus 40 tahunan pecahnya perang Hamas dan Israel. Dalam wawancaranya, Yasin merujuk pada peristiwa Intifada tahun 1987. Sehingga bila ditambah 40 tahun akan muncul angka 2027. Saya katakan insya Allah Israel akan hancur di awal abad mendatang. Tepatnya pada 2027 Israel tidak akan ada lagi, tambahnya. Nah, jadi seperti itu bos, 3 fase keruntuhan Zionis. Silahkan kencrotkan komentar kalian di depan teras rumahnya Benyamin Netanyahu.